Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Fauzi dari kelas 12 MIPA 5. Saya di sini akan melakukan penugasan matematika wajib, yaitu membuat video pembahasan materi yang telah saya pelajari di kelas 12, yaitu materi dimensi 3 atau yang bisa disebut analisis bangun ruang. Oke, sebelum itu kita bahas jarak titik ke titik. Terlebih dahulu, teman-teman harus bisa membedakan apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Oke, nah. Perhatikan di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Teman-teman, perhatikan di sini yang diwakili dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, H itu yang disebut dengan titik. Titik itu berdimensi 0, tidak memiliki ukuran. Nah, di sini titik. Apakah titik harus selalu di pojok? Tidak. Misalkan teman-teman bisa tambahin sini di tengah-tengah antara A dan B, dan kita tandain P. Nah, ini boleh. Nah, ini tuh bisa digambarkan dengan huruf kapital ya. Oke. Ini bisa disebut dengan titik. Sekarang garis. Nah, perhatikan di sini rusuk AB, BC, CD dan seterusnya. Tahu ya? Di sini rusuk, ini rusuk AE. Nah, itu mewakili garis, teman-teman. AB. Ini rusuk AB. Ini mewakili garis-garis. Garis itu panjang itu gak hingga. Ya, jadi misalkan garis AB berarti bisa teman-teman perpanjang ke sini gitu. Tapi gimana kalau dibatas beberapa panjang AB? Nah, kalau dimiliki panjang itu disebut ruas garis atau segmen. Oke? Jadi panjang AB, nah ini berarti segmen, bagian dari garis. Jadi dibatasi dari A ke B. Tapi kalau hanya dikatakan sebagai garis itu panjangnya gak hingga. Jadi bisa diperpanjang ke sini. Ini bisa diperpanjang ke sini, oke? Nah, rusuk-rusuk ini adalah segmen atau ruas garis BC sama CG sama. Nah, itu disebut dengan garis. Sekarang bidang nih. Nah, kalau bidang maksudnya ke dimensi 2. Dia memiliki panjang dan juga luas. Misalnya di sini mana yang termasuk bidang? A, B, C, D. Ini bidang alas, ini bidang. Kemudian yang di depan A, B, F E. Terus di belakang itu ada B, C, G, F. Ini bidang. Nah, ini tuh kubus ini memiliki berapa bidang? Dan ini ya memiliki 6. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, itu bisa disebut dengan bidang. Nah, sekarang kita bakal coba ngebahas beberapa soal untuk mencari jarak dari titik ke titik. Misalnya dari kubus ini kita akan mencari berapa sih jarak dari A ke C. Nah, ini kalau misal panjang rusuknya diketahui. Nah, atau enggak kita bakal cari dari jarak A ke titik tengah GH kalau panjang rusuknya diketahui. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita bakal bahas soal pertama. Di sini diketahui ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan yang pertama jarak titik C ke titik F, yang kedua jarak titik E ke titik C, dan yang ketiga yaitu jarak titik G ke titik tengah AB. Nah, dari pertama jarak titik C ke titik F. Nah, dari C ke F begini nih. Nah, kita akan mencari panjangnya. Nah, CF ini adalah diagonal binal atau diagonal sisi. Nah, diagonal bidang atau diagonal sisi. Nanti panjangnya itu bakal dengan sisi yang lainnya. Mana ya diagonal sisinya? Di sini. Nah, EB terus sama aja nih. Terus ada AF, terus ada H ke C, terus ada G ke D, habis itu E ke G, terus ada H ke F. Ini diagonal bidang semua atau diagonal sisi. Dari G ke B ini juga sama. Nah, di sini diagonal ini sama aja, itu diagonal sama, itu pasti sama diagonalnya. Ya, sini kita tulis aja panjang BFA, panjang BC juga sama A. Nah, sekarang perhatikan segitiga BCF. Ini siku-siku di B. Ya. Nah, siku-siku di B. Kita akan jawab soal yang A dulu. Nah, kita gambar BCF, siku-siku di B segitiganya. Siku-siku di B, ini B, siku-siku di sini, kemudian C dan F. Jadi ini titik C, di sini titik F ya. Yang akan kita gunakan adalah teorema Pitagoras. Nah, pasti udah dipelajarin waktu SMP, walaupun saya agak lupa dikit. Nah, terus ada panjang CF, kita akan mencari jarak dari
Panjang CF itu sama dengan akar dari BC kuadrat. Nah, ini BC-nya A, BS-nya juga A. BC kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, sama dengan akar BC-nya berapa? BC itu A. Nah, jadi A dikuadratkan ditambah B juga. Dan juga dikuadratkan. Dan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi berapa? 2A kuadrat. Nah, ini sama aja dengan akar 2 kali akar A kuadrat. Nah, akar A kuadrat itu berapa? Ya, kuadrat diakarkan, jadi kita hapus saja kuadratnya. Jadi itu sama dengan A akar 2. Nah, jadi panjang diagonal bidang yaitu A akar 2. Jadi teman-teman kalau nanya panjang ED nih misalnya ya, ini sama aja A akar 2. Dia masih masuk diagonal bidang. Seandainya rusuknya bukan A, seandainya itu 12. EF berapa nih? Ya 12 akar 2. Tinggal diganti aja A-nya. Nah, oke. Ini juga sama. Ini juga 12 akar 2. Seandainya rusuknya 12. Nah, sekarang seandainya rusuknya dan kubus ini rusuknya itu 16. Nah, berapa panjang AC? Nah, AC ini adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ya rusuk akar 2. Sama aja kayak tadi. Nah, berarti sama aja, jadi 16 akar 2. Jadi gak usah dihitung lagi, oke? Nah, kita lanjut ke bagian B. Oke, jadi kita jawab bagian B. Berapakah jarak dari titik E ke titik C? Dari E ke C. Kita lihat. Nah, di sini juga diagonal, tapi diagonalnya yang tembus ke bagian dalam. Ini bisa disebut dengan diagonal ruang. Nah, di sini diagonal ruang mana aja sekalian EC. Bisa juga D ke F. Nah, ini bisa ke H ke B. Nah, ini bisa G ke A. Ini adalah diagonal ruang. Nah, kita bakal cari diagonal ruang. Nah, begini. Rusaknya masih A. Ini A juga. Di sini tingginya juga A. Nah, kalian perhatikan AC. Nah, maaf, salah. Nah, ini perhatikan AC. Nah, ini kan diagonal bidang. Nah, ini kan tadi udah ketahuan kan, jadi A akar 2. Nah, ini jadi kita gak usah hitung lagi, jadi akar 2. Karena dia itu diagonal bidang. Nah, sekarang kita perhatikan rusuk. Nah, ini dia. Ini juga rusuk, ini juga rusuk. Nah, sekarang kita akan gunakan segitiga ACE. Nah, ini di bagian B, diperhatikan. Nah, ini siku-siku di A. Nah, kita gambar dulu. Nah, siku-siku di A. Lalu di sini ada C. Panjang AC-nya A akar 2. Terus di atasnya ada E. Panjang AKE itu A. Nah, kita akan mencari EC. Ini kita sama aja pakai Pitagoras. EC sama dengan akar dari jadi AC kuadrat tambah AE kuadrat. Nah, sama dengan akar AC-nya berapa? A akar 2. A akar 2 dikuadratkan ditambah AE-nya itu A dikuadratkan juga. Nah, sama dengan akar A jadi A kuadrat. Ini jadi jadi A akar 2 kuadrat itu jadi A sama dengan 2A kuadrat. Nah, ditambah A kuadrat. Jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat jadi 3A kuadrat. Jadi akar dari A kuadrat itu A akar ditambah 3. Jadi cm. Nah, jadi panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3 cm. Dapatnya A akar 3. Nah, untuk semua kubus, nah kalau rusuknya diketahui, diagonal ruangnya itu tinggal ditambahin akar 3 aja di belakang rusuknya. Nah, itu kesimpulannya. Contohnya misalkan, seandainya pada kubus rusuknya itu 7 cm, berapakah panjang HB?
dari berapa. Nah, dia ini diagonal ruang, jadi rusuk itu jadi 7 akar 3, jadi sama aja. Nah, kayak jelas. Harus ada panjang D ke F, sama aja diagonal ruang juga, jadi panjang rusuk kali akar 3. Oke. Jadi singkatnya sebegitu ya. Jadi emang simple sebenarnya. Jadi yang B itu jawabannya A akar 3. Lalu di bagian C-nya, itu berapakah titik G ke titik AB? Titik G ini ke tengah titik O. Oh ya, ke ini tengah AB. Nah, kita tandain dulu. Itu titik tengah dan jaraknya juga harus sama. Nah, ini kita tambah titik P. Nah, begini ya. Soalnya P itu jadi di tengah-tengah. Nah, sekarang kita bakal cari jarak dari titik G ke AB. Nah, set. Oke, ini anggap lurus. Nah, ini karena AB itu panjangnya A, berarti kan rusuknya A. Nah, jadi P ke B itu setengahnya, jadi setengah A. Nah, A ke P juga sama aja, jadi setengah A. Nah, sekarang kita perlu panjang BG. Nah, panjang BG ini berapa? BG itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang itu rusuk akar 2. Karena rusuknya A, jadi sama dengan A akar 2. Nah, sekarang kita akan gunakan adalah segitiga PBG. Ini siku-sikunya di bagian B. Nah, kalau kita gambar di bagian C, ini seperti ini. Kita akan menggunakan segitiga PBG. Siku-siku di B. Ini P, ini B, ini G. Nah, habis itu P ini berapa? Itu setengah A, dan itu juga A kuadrat 2. Kita akan mencari PG. Nah, caranya sama aja. Kita menggunakan Pitagoras. PG itu sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah PG kuadrat. Nah, sama dengan PB kuadrat. PB nya setengah A dikuadratkan ditambah BG-nya akar 2 dikuadratkan juga. Lalu sama dengan setengah A kuadrat. Setengah A itu dikuadratkan jadi 1/4. Nah, A dikuadratkan jadi A kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan, dan itu dia dikuadratkan lagi. Nah, kita buat per 4 biar bisa dijumlahkan. Ini 1/4 A kuadrat. Jadi 2 ini sama aja dengan 8 bagi 4 dan A kuadrat. Nah, jadi 2 nya itu diganti 8/4 biar sama-sama penyebutnya 4, jadi kita bisa jumlahkan. Nah, jadi sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 8/4 akar kuadrat. Ya, jadi 9/4. Lalu A kuadrat. Lalu 9/4 akar dari 9 kan 3. Lalu akar dari 4 itu 2. Akar dari A kuadrat itu A. Jadi jawabannya adalah 3/2A. Nah, jadi dari jaraknya itu 3/2A. Satuannya A. Dan ya, satuannya seperti biasa, cm. Ya jelas ya, jadi Pitagoras itu sangat penting banget. Jadi kalian harus hafal masalah Pitagoras. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena masalah durasi. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.